Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana terkait dengan langkah-langkah dalam pengambilan PIN pada PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2024. Dan tentunya informasi ini penting banget kita pahami karena ada perbedaan jika dibandingkan dengan peraturan pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut pada inti dari video ini, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan yang mungkin baru gabung di channel Triwibawa Ilmu ini, silakan awali tontonan video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu menjadi orang pertama yang tahu jika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Baik, sekarang kita akan masuk pada inti dari informasi terkait dengan pengambilan PIN pada PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwasanya pengambilan PIN ini adalah salah satu tahap yang penting banget dan wajib dilakukan oleh calon peserta didik SMA ataupun SMK. Nah, karena PIN ini nantinya akan digunakan dalam pendaftaran yang akan digunakan untuk semua jalur. Jadi semua calon siswa ini wajib untuk mengambil PIN. Dan PIN ini adalah Personal Identification Number dan menentukan titik lokasi rumah dengan aplikasi geolokasi. Dan tentunya bisa dilakukan di website ppdbjatim.net. Nah, pengambilan PIN ini dilakukan satu kali selama PPDB berlangsung. Jadi kamu hanya perlu melakukan pengambilan PIN ini satu kali. Karena PIN itu, jika kamu sudah dapat PIN-nya, maka kamu bisa menggunakan PIN itu untuk semua jalur, di semua tahap. Jadi ada 5 tahap yang bisa kamu ikuti dalam PPDB. Ini semuanya bisa kamu ikuti hanya dengan menggunakan satu PIN saja. Nah, jadi kalau sudah ambil PIN, ini kamu bisa agak lebih tenang gitu kayak karena sudah memiliki ibaratnya memiliki tiket untuk mendaftar di tahap berikutnya. Kemudian, jadi teman-teman untuk mengambil PIN ini kamu yang pertama adalah melakukan penguploadan berkas secara online. Ini bisa kamu lakukan di rumah atau bisa meminta bantuan guru SMP-mu gitu ya. Atau kamu juga bisa langsung datang ke SMA ataupun SMK yang akan kamu tuju. Jadi PIN ini diawali dengan pengisian data dan mengunggah berkas ataupun dokumen yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru secara online sesuai dengan ketentuan. Di mana kamu bisa melakukannya? Kamu bisa melakukan pengunggahan dari dokumen ini atau berkas-berkas ini di website ppdbjatim.net. Setelah kamu mengupload informasi-informasi itu, barulah kamu akan datang ke sekolah yang akan kamu tuju ataupun sekolah yang direkomendasikan oleh aplikasi. Sekolah yang terdekat dengan kakak kamu. Nah, apa berkas yang perlu dibawa? Yang pertama adalah fotokopi kakak dengan menunjukkan aslinya. Ini silakan disiapkan. Yang kedua, kamu harus membawa fotokopi ijazah ataupun SKL ataupun surat keterangan lain yang menunjukkan bahwa kamu telah menyelesaikan studi selama 3 tahun atau lebih di SMP gitu ya. Kemudian dokumen yang berikutnya yang harus kamu bawa adalah fotokopi rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Silakan pinjam di SMP atau MTS-mu. Dan dokumen berikutnya yang perlu kamu bawa adalah surat pernyataan orang tua. Kalau kamu kebingungan dengan surat pernyataan orang tua yang dimaksud gitu ya. Ini adalah contoh dari surat pernyataannya yang menyatakan bahwa orang tua kamu siap untuk mendapatkan konsekuensi jika data-data yang kamu upload itu data-data yang nggak bener. Jadi harus hati-hati nih, terutama dalam menentukan titik koordinat gitu ya, harus benar-benar diperhatikan. Nah, format surat pernyataan ini bisa kamu unduh melalui website ppdbjatim.net gitu ya. Jadi kamu nggak perlu ngetik sendiri, kamu hanya perlu mengeprint saja dan menyiapkan materai 10.000. Dan nanti akan ditandatangani oleh orang tuamu. Nah, ada ketentuan khusus lain. Yang pertama adalah bagi kamu yang lulusan ataupun jalur perpindahan tugas orang tua, ataupun mungkin kakak kamu rusak, ataupun kamu jalur pondok pesantren gitu ya, kamu perlu membawa surat keterangan domisili.
Kemudian yang kedua adalah SKPD, Surat Keterangan Pindah Domisili, dan SK Mutasi atau Pindah Tugas Orang Tua atau Wali bagi pendaftar jalur pindah tugas orang tua. Yang ketiga, kamu juga perlu membawa fotokopi surat izin atau surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang bagi jalur pondok pesantren. Dan yang terakhir adalah sertifikat akreditasi SMP ataupun MTS bagi kamu yang mungkin pendaftar dari luar Jawa Timur. Kemudian ini yang perlu kamu perhatikan adalah terkait dengan jadwal. Bahwasanya pengambilan PIN ini durasinya sangat panjang banget gitu ya. Mulai dari 27 Mei besok hari Senin sampai dengan 14 Juni 2024. Nah, kamu nggak perlu buru-buru sebenarnya. Kamu nggak perlu harus tanggal 27 nih, nggak perlu. Kamu bisa benar-benar mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan dokumen-dokumen dulu gitu ya. Sampai benar-benar semuanya sudah siap, barulah kamu bisa mengambil PIN itu. Jadi nggak perlu buru-buru, waktunya masih panjang banget. Dan yang jelas kamu sebelum pendaftaran di jalurmu, di jalur yang ingin kamu tuju, ini kamu sudah harus mengambil PIN tersebut. Oke teman-teman, itu aja informasi terkait dengan pengambilan PIN pada PPDB Jawa Timur di tahun 2024. Kalau kamu misalnya masih kebingungan terkait dengan informasi ini, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan sebelum berakhir, seperti biasanya aku mengingatkan buat kalian yang mungkin biar nggak tinggalin informasi, silakan akhiri tontonan video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kamu yang juga butuh informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.